Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih telah menonton video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengambil dan membahas topik yang sangat relevan, yaitu korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini. Tidak hanya merusak institusi pemerintahan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian, kesejahteraan sosial, dan kepercayaan publik. Korupsi dalam berbagai bentuknya dapat terjadi di berbagai sektor, mulai dari lembaga pemerintahan, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat. Tindakan ini mencakup penyuapan, penggelapan, pemerasan, dan nepotisme, yang semuanya memiliki dampak yang sangat merugikan. Untuk itu, kita akan mengulas poin-poin penting, yaitu seperti dampak dari korupsi, pemberantasan korupsi, pentingnya pendidikan anti korupsi, dan yang terakhir, nilai-nilai anti korupsi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nadia Prameswari, kemudian ada Bima Kautsar, Devina Salsa, Mahdi Zalfa, Rangga Surya, dan yang terakhir Gilang Aulia. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai korupsi. Jadi korupsi sudah tidak awam lagi bagi telinga kita. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa disebut juga dengan extraordinary crime, dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Kemudian oleh karena itu memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari 2 bagian, yaitu penindakan dan juga ada pencegahan, yang tidak akan berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi ini pun sangat luar biasa, bisa menjumplang sekali dari yang melakukan korupsi dan yang dampak orang yang dikorupsi. Dampaknya itu dapat lihat orang-orang yang menjadi pelaku korupsi biasanya akan memperlihatkan barang-barangnya yang mewah, kemudian kehidupannya yang hedon, kemudian yang tidak senormalnya pada umumnya dia biasanya saja, dan itu berubahnya terlalu drastis. Jika kondisi korupsi yang sering terjadi di Indonesia ini kita biasakan saja, nanti itu akan dampaknya akan jangka panjang, teman-teman. Jadi kalau bisa sedini mungkin dari kita ikut dalam upaya pemberantasan korupsi ini. Kemudian di next slide. Strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TKP melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Ada beberapa strategi efektif dalam pemberantasan korupsi. 1. Peningkatan transparansi, memastikan semua proses pemerintah anggaran dan pengadaan publik dilakukan secara terbuka. Yang kedua, penguatan hukum, memperkuat peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar yang melakukan korupsi. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran publik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas. Yang keempat, ada pengawasan dan audit, meningkatkan fungsi pengawasan oleh lembaga independen untuk melakukan audit secara berkala terhadap pengumuman anggaran. Yang kelima, ada whistleblower protection, yaitu menyediakan perlindungan bagi pelapor korupsi untuk mendorong masyarakat melaporkan tindak korupsi tanpa takut dan akan konsekuensi yang akan diberikan. Yang keenam, ada digitalisasi layanan publik, menggunakan teknologi untuk meminimalisasi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat, mengurangi peluang untuk praktik korupsi. Yang kedelapan, ada kerjasama internasional di mana kita bisa berkolaborasi dengan negara lain untuk memberantas korupsi lintas batas dan melakukan penegakan hukum. Peran masyarakat yaitu ada di PP 71 tahun 2000, yang dimana peran masyarakat sangat diperlukan karena peran masyarakat memberikan pengaruh sangat penting terhadap pemberantasan korupsi ini. Selanjutnya, kemudian next di slide ke-7
ada contoh pencegahan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Yang pertama ada banner-banner yang dipasang. Yang pertama ada banner bertuliskan disubsidi negara bukan buat untuk nyontek. Yang kedua ada Anda memasuki kawasan bebas mencontek. Yang ketiga ada turut berduka cita kepada mahasiswa pencontek dari kampanye UAS bersih. Kemudian next di slide 8, pendidikan anti korupsi dapat dari mata kuliah independen maupun sisipan, yang juga ada yang pilihan, ada pun yang wajib. Kemudian yang lainnya dari sisi mata kuliah bisa dari seminar atau kuliah umum. Yang kedua ada pelatihan dan kursus. Yang ketiga ada kampanye. Di slide 8, pendidikan anti korupsi dapat dari mata kuliah independen maupun sisipan, yang juga ada yang pilihan, ada pun yang wajib. Kemudian yang lainnya dari sisi mata kuliah bisa dari seminar atau kuliah umum. Yang kedua ada pelatihan dan kursus. Yang ketiga ada kampanye. Baik, perkenalkan nama saya Rangga Surya dengan NIM A15 2022 02470. Jadi tujuan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang pertama adalah membangun budaya anti korupsi. Jadi ini memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, dan juga menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua adalah pembentukan sumber daya. Jadi sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, yaitu menyiapkan mahasiswa sebagai agen of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Korupsi merupakan tindakan pidana yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ini meliputi berbagai tindakan seperti penyuapan, penggelapan, dan kecurangan dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah faktor penyebab korupsi. Jadi dari pendidikan anti korupsi ini kita juga perlu mengetahui apa sih faktor dari penyebab korupsi itu sendiri. Yang pertama adalah kurangnya integritas. Jadi individu yang tidak memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Yang kedua adalah sistem pengawasan yang lemah. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi, yaitu perbedaan pendapatan yang besar sehingga mendorong korupsi itu terjadi. Yang keempat adalah budaya, jadi praktik korupsi yang sudah mendarah daging di masyarakat di Indonesia. Yang ketiga adalah di pendidikan anti korupsi ini adalah dampak masif korupsi. Jadi ini mengenai ekonomi, sosial, dan juga politik. Yang selanjutnya adalah nilai dan prinsip anti korupsi. Jadi yang pertama ada transparansi, jadi keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan sehingga tidak adanya terjadi korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah akuntabilitas, jadi tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Yang ketiga adalah integritas, jadi memegang teguh prinsip moral dan juga etika di dalam sebuah negara. Selanjutnya adalah upaya pemberantasan korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi ini juga perlu kita upayakan dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Yang pertama adalah pendidikan anti korupsi. Jadi kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan bahwa pentingnya anti korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah penegakan hukum, menghukum pelaku korupsi dengan tegas. Yang ketiga adalah perbaikan sistem, jadi memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Selanjutnya adalah gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Jadi bentuk kerjasama internasional ini melalui berbagai instrumen hukum seperti konvensi PBB melawan korupsi, sehingga membantu dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara global. Kemudian adalah tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini tindak pidana korupsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk TAP MPR nomor 11 tahun 1998, yakni tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang terakhir adalah peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Ya seperti tadi, jadi mahasiswa harus memiliki peran penting dalam gerakan anti korupsi
melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, dan partisipasi aktif dalam kampanye anti korupsi di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Aulia dengan NIM A15 022 Saya akan melanjutkan materi tentang anti korupsi. Yang saya akan jelaskan adalah nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu jujur dalam tindakan dan perkataan. Kejujuran adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang kedua, kepedulian. Dengan memiliki kepedulian yang terhadap sesama, kita akan lebih sadar akan dampak negatif korupsi terhadap masyarakat. Kepedulian mendorong kita untuk bekerja demi kesejahteraan bersama dan bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada korupsi untuk mencapai tujuan. Dengan kemandirian kita dapat menunjukkan integritas dan menghormati hukum. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akan mencegah kita terjebak dalam praktik korupsi. Disiplin membantu kita mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan kita. Dalam konteks anti korupsi, tanggung jawab berarti berani menerima konsekuensi dari setiap perbuatan dan tidak mencari jalan pintas yang merugikan orang lain. Selanjutnya, nomor 6, kerja keras. Dengan bekerja keras kita dapat mencapai kesuksesan secara jujur dan bermartabat, menunjukkan komitmen untuk mencapai hasil terbaik tanpa harus menyimpang dari prinsip-prinsip etika. Yang ketujuh, kesederhanaan. Hidup sederhana mencegah kita dari sikap serakah yang sering menjadi akar dari korupsi. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kebutuhan dan menghargai apa yang kita miliki. Selanjutnya, ada keberanian. Keberanian untuk berkata tidak pada korupsi dan melaporkan tindakan korupsi adalah langkah penting dalam memerangi korupsi. Keberanian ini perlu didukung oleh lingkungan yang kondusif untuk menolak dan mengungkap praktik korupsi. Yang terakhir, keadilan. Keadilan adalah landasan utama untuk melawan korupsi. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di depan hukum. Menegakkan keadilan berarti tidak ada toleransi terhadap korupsi dan pelakunya. Dan pelakunya harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.